Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh malaikat Jibril. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobarkan nyala api neraka dan seluruh malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada alam semesta. Dengan alasan itu aku kesini bertabaruk dengan cinta Allah kepada dirimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam beberapa saat, kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan padaku bagaimana neraka itu sesungguhnya." Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lain ialah perjalanan 70 tahun. Lubang yang paling bawah adalah yang paling panas." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan pertanyaannya, "Lalu, siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang yang munafik. Lubang berikutnya untuk penyembah berhala, lalu untuk penyembah binatang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang kelima, tempatnya umat Yahudi, dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril diam cukup lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran dan bertanya kembali, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh?" Jibril diam saja tidak menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaannya, tetapi Jibril tetap diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin penasaran dan mendesak Jibril agar dijawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun berkata, "Umatmu, wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu, yang dimana sampai mereka mati belum sempat bertaubat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda di atas pangkuannya. Tak berapa lama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sadar dan langsung menangis bersimbah air mata. Dengan terisak-isak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar di antara umatku yang masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar wahai Muhammad, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menghadap kiblat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan, beliau membisikkan kata-kata, "Ummati ya Rob, ummati, ummati." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam, kecuali setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Barulah beliau bangkit untuk menjadi imam, dan setelah itu kembali sujud kembali. Pada hari ketiga, Abu Bakar radhiyallahu an menyadari hal ini. Beliau mengetuk pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam 3 kali, namun tak ada jawaban. Abu Bakar radhiyallahu an sedih dan berseru di depan pintu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah ada jalan untuk masuk ke rumah Rasulullah?" Tetap tidak ada jawaban. Lalu
beliau menangis dan melangkah pulang. Di jalan, beliau bertemu sahabat Umar radhiyallahu an. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar radhiyallahu an menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar radhiyallahu an pun melangkah menuju rumah Nabi, dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan beliau bertemu Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Dengan terisak-isak, Umar radhiyallahu an bercerita kepada Salman radhiyallahu an hingga membuat dia amat sedih. Namun dia tidak berani mengulangi hal yang sama. Salman melangkah menuju rumah Fatimah radhiyallahu an dan menceritakan hal itu. Setengah berlari, Fatimah radhiyallahu an menuju rumah ayahnya sallallahu alaihi wasallam dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah radhiyallahu an melihat beliau amat kurus dan pucat. Fatimah memeluk beliau lalu menangis. "Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, "Wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak sedih? Sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak umatku yang akan masuk neraka." Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari kisah ini dapat menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman kita hanya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kisah selanjutnya diceritakan banyak azab yang telah Allah tunjukkan lewat orang-orang terdahulu sebagai pelajaran bagi umat manusia saat ini untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Beberapa orang yang disebutkan menerima azab berat dalam Al-Quran adalah Fir'aun, Qarun, dan Haman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 39 yang berbunyi, "Dan juga Qarun, Fir'aun, dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu." Siapakah sebenarnya mereka itu? Bagaimana kesombongan mereka dapat mendapatkan azab yang pedih? Berikut penjelasannya. Fir'aun adalah raja yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ia memerintah negeri Mesir pada saat itu. Mengutip buku seri kisah Nabi dan Rasul Nabi Musa, Fir'aun merupakan raja yang sombong dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Raja Fir'aun memperlakukan rakyatnya secara semena-mena, yakni dengan menjadikan sebagian besar dari golongan Bani Israel sebagai budaknya. Watak dari Fir'aun adalah zolim, kejam, dan tidak memiliki perasaan. Kisah yang terkenal dari sosok Fir'aun ini adalah dirinya yang sangat membenci Nabi Musa alaihi salam. Kehadiran Nabi Musa membuat Raja Fir'aun merasa tersaingi karena pengikut Nabi Musa yang semakin banyak. Raja Fir'aun banyak melakukan perbuatan keji kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Hal tersebut yang membuat Raja Fir'aun dan pengikutnya menerima azab yang pedih di ujung hayatnya. Allah Subhanahu wa taala
surah Al-Mu'min ayat 45 hingga 46. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Kedua, Qarun orang yang sombong dan tamak. Mengutip buku sejarah terlengkap 25 nabi oleh Fulan, dikisahkan bahwa Qarun adalah sepupu Nabi Musa dan berkebangsaan Bani Israel. Ia adalah sosok yang sangat sombong dan suka memamerkan hartanya. Awalnya, Qarun sangat miskin serta memiliki banyak anak, sehingga ia meminta kepada Nabi Musa untuk mendoakannya kepada Allah supaya diberi kekayaan berupa harta benda. Suatu hari, doa tersebut dikabulkan Allah dan Qarun menjadi sosok yang kaya raya. Akan tetapi, dengan harta tersebut, ia menjadi sangat sombong. Bahkan, ia pun menjadi sosok yang tamak karena senang mengambil harta Bani Israel yang lain. Sama seperti Fir'aun, sosok Qarun pun sangat dibutakan oleh urusan duniawi. Nabi Musa telah mengingatkan kepada Qarun untuk tidak berbesar hati, namun ia tetap kokoh dengan keangkuhannya tersebut. Akhirnya, Nabi Musa mendoakan Qarun supaya diberikan azab sebagai pelajaran bagi umat manusia agar tidak meniru apa yang dilakukan Qarun. Di akhir hayatnya, Qarun ditimpakan oleh goncangan yang besar sehingga rumah mewahnya hancur. Kemudian Allah membuat Qarun terbenam di dalam tanah bersama reruntuhan tersebut. Qarun pun terkubur ke dalam tanah beserta harta-harta bendanya. Ketiga, Haman, sosok yang merasa paling pintar. Haman merupakan seorang teknokrat yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Fir'aun. Bahkan, ia adalah pembantu yang sangat dekat dengan Fir'aun. Ia adalah pembuat piramida yang menjadi keajaiban dunia. Namun, sayangnya, hasil karya tersebut dibuat untuk menjauhkan manusia dari Allah. Hasil buatan Haman tersebut mendorong kekuatan Fir'aun untuk semakin berkuasa. Haman merupakan seorang profesionalisme yang ada di belakang kekuasaan Fir'aun. Ia hanya berpijak pada logika dan hawa nafsunya, sehingga seruan Musa untuk percaya bahwa semuanya milik Allah tidak bisa dia lakukan. Keangkuhan dari Haman ini merupakan kezoliman karena ia tidak percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan percaya bahwa pemikirannya lah yang paling benar. Di akhir hidupnya, ia mendapat azab yang sama seperti Fir'aun karena ia ikut mengejar Nabi Musa ke laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 49, maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Karena ketamakan dan kesombongannya itu, ketika orang ini, yakni Fir'aun, Qarun, dan Haman, mendapatkan balasan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin.